Jadi tulisan yang peruntukannya itu sudah ditutup sebelum diaudit. Ya, karena alasan saudara bilang di sini karena Pak Teguh Bagus bilang bond tersebut mau diaudit, kan begitu? Iya. Ini BAP saudara loh. Iya betul. Iya kan? Iya. Makanya sehubungan dengan pernyataannya Ibu Heni tadi, kalau SPI tahu adanya praktik-praktik yang dilakukan oleh saksi, kenapa harus ditutupi? Kenapa Teguh Bagus memerintahkan? Saudara tahu nggak? Kenapa? Nggak tahu. Baik, tidak tahu ya, itu saja. Jadi saudara tidak tahu ya, baik. Selanjutnya tetap kepada saudara ya, saksi. Saksi sampaikan di sini tadi ada 4 ya, memberikan atau ada 4 uang bond sementara, 2 dari Teguh Bagus yang pihak peminta ya, dan 2 dari saudara, benar ya? Iya betul. Baik. Saya tanya hanya yang 2 yang saudara tanda tangani ya. Saudara tak saja sampaikan ke majelis dan majelis sempat tegaskan pada saat saudara meminta uang 500 itu Pak Teguh Bagus, saksi Teguh Bagus yang menyuruh kan, begitu? Iya. Ya, saudara tidak pernah inisiatif kan? Iya. Jadi saudara hanya ditelepon oleh Teguh Bagus bahwa itu tolong minta. Siapa yang menulis untuk peruntukannya? Saudara atau juga disuruh oleh Teguh Bagus? Yang saudara minta? Itu saya. Itu. Siapa? Saya. Yang menulis untuk peruntukannya katanya ada inisial A itu saudara yang menulis? Iya. Tetapi diperintah atau inisiatif saudara? Waktu itu kan kita ngadep langsung ini untuk aku kurang lebih begitu. Baik. Jadi, Tapi diserahkannya ke Pak Munadi. Baik. Ya. Yang saya tanya itu dasar saudara tulis itu kan berarti bukan inisiatif saudara ya, tapi diminta oleh Teguh Bagus kan begitu? Iya. Ya. Selanjutnya, ketika saudara sudah minta kan persetujuan manajer keuangan kan begitu? Disetujui dulu dong. Setelah ditulis formnya disetujui oleh manajer keuangan kan? Itu standar prosedurnya begitu Pak. Tapi yang buat kemarin saya udah disiapkan 2 ini uangnya, yang ternyata cuma saya dan Pak Fokus doang. Jadi yang ditulis di sini dia juga pegawai yang saudara sampaikan di BAP itu cuma formal aja atau aturannya aja tertulis, tapi praktiknya nggak begitu juga, begitu. Karena setiap pengeluaran uang kan harus tercatat di kas Pak ini. Nanti dikembalikan melalui proyek mana, pembebanan yang mana, diambil dari kas posting yang mana. Jadi Pak Bagus dalam praktik ini Pak sekarang kita bicara ya. Dalam praktik bisa saja Pak Bagus minta saudara untuk kas bond sementara. Bisa saja begitu. Bisa saja dia suruh apapun dia tulis untuk AU, untuk IA, untuk itu praktiknya bisa begitu ya. Iya, Pak Bagus maksud saya. Ya kan begitu. Dia bisa saja minta saudara itu untuk menuliskan bond sementara kan begitu. Iya. Ya. Selanjutnya saksi ya. Saksi sampaikan tadi 2 sudah diserahkan, ya kan? Iya. 500 yang pertama yang saudara minta di formnya maksud saya, saudara saksi sampaikan ke majelis diserahkan kepada Bapak Sofi, dan begitu. Betul. Yang 1 yang 500 sebelumnya sudah diambil oleh Munadi, begitu ya? Betul. Kapan itu tanggalnya? Saudara ingat nggak? Di bond itu Pak. Tanggalnya saya nggak ingat, tapi ada di saudara tahu kongresnya kapan? Demokrat? Gak ingat juga? 20 Mei, pertengahan 20 Mei. Baik, seingat saudara Mei ya? Ya baik. Jadi tapi saudara lupa ininya ya, apa kapan serahkannya lupa. Selanjutnya, saudara sampaikan tadi ya bahwa sebenarnya tugas atau tupoksi saudara itu kan tidak sampai ke urusan bond sementara ini kan, kalau dalam BAP kan. Satu, mencari informasi, ya kan? Yang kedua, menyampaikan informasi kalau ada pelelangan. Ini yang BAP saudara yang nomor 8 kan begitu. Yang ketiga, mendaftarkan. Jadi saudara daftarkan syarat lengkap bidik PT Adikarya, termasuklah menyiapkan dokumen prakualifikasi. Ya. Pertanyaan saya, yang saudara lakukan ini bond sementara
ada marketing fee. Ini kebijakan PT Adikarya begitu memang tertulis atau secara tidak tertulis? Tidak tertulis Pak, itu kepala divisi. Oh baik. Jadi setiap pengeluaran uang di kami Ya. dari mulai 1 juta Ya. untuk kepentingan kegiatan-kegiatan yang strategis kepala divisi yang menyetujui, kalau tidak ada persetujuan tidak akan keluar. Nah tadi yang bond yang saya tanda tangan tadi Pak, itu yang ditutup itu 19 Mei seingat saya. Cuman yang bond yang satunya 9 Mei 2010, yang satunya saya agak lupa karena itu dicoret-coret. Jadi waktu saya mengajukan 600 dicoret jadi 500. Ya, nanti saudara jelaskan itu. Yang saya tanya, ini kan tupoksi saudara yang disampaikan nih. Iya. Ya kan, artinya yang saudara sampaikan ini kan berarti melanggar berarti atau bagaimana? Atau dibolehkan memang? Ya itu apa yang sudah berjalan. Maksud pertanyaan saya ini majelis, izin majelis. Maksud pertanyaan saya, di saudara sampaikan ini kan ada yang bisa dipertanggungjawabkan, ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Bond sementara adalah tanda terima untuk penerimaan uang, yang mana ada yang diperlukan pertanggungjawaban dan ada yang tidak dipertanggungjawabkan dalam rangka menjalankan tugas-tugas perusahaan, kan itu? Ya. Ini saudara punya Ya, ini betul. kan? Ya. Nah oleh karena itu pertanyaan saya, siapa yang akan bertanggung jawab kalau ada permintaan 500 juta, 500 juta, 500 juta sampailah 2 miliar misalnya, yang diambil dari kas PT Adikarya yang Ibu bilang tadi, dari kas divisi. Itu kepala divisi Pak. Jadi yang tadi dimaksud tidak ditanggung jawab tidak diberikan. Kalau yang namanya marketing fee, kalau Ya. sudah kita serahkan, kita Ya. tidak perlu minta kwitansi. Jadi tidak perlu kita serahkan ke bagian keuangan bahwa ini sudah sampai loh ke ini. Yang jelas kita sudah sampaikan itu sudah cukup dan Baik. yang bersangkutan tidak mengejar kami lagi. Baik, berarti yang 2M ini itu dimasukkan untuk marketing fee maksudnya. Iya. Dalam apa? Dalam laporan apa dimasukkan dalam marketing fee itu? Tentu di laporan keuangan. Ada memang tulisannya marketing fee? Tidak tahu. Kan tidak ada kan? Atau ada? Manajer keuangan bagaimana laporannya? Tidak muncul kan? Ya, itu yang saya Tidak muncul. tidak muncul kan Pak ya? Nah itu yang saya tanyakan. Berarti kan ini sebenarnya tidak ada semua pertanggungjawaban kan? Tidak muncul kan? Munculnya itu di saldo kas, Pak. Baik, ya. Itulah arah pertanyaan saya. Artinya yang Bapak bilang 500 juta sudah diserahkan ke A, 500 juta sudah diserahkan ke B, 500 juta sudah, itu kan tidak muncul dalam keuangan kan begitu. Ya kan? Laporan keuangannya kan begitu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Bapak serahkan ya uang 500 juta itu kapan Bapak berikan begitu. Kepada Munadi diambil, Iya, Pak. kepada Bapak Sofi itu dikasihkan. Serahkan ya. Setelah diserahkan, ada Bapak ngawasi atau apa Bapak tahu uang itu apa sudah digunakan atau tidak? Ada Bapak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Sehingga hanya informasi yang Bapak tahu itu hanya berdasarkan informasi siapa penerima kan gitu. Iya, keterangan dari penerimanya Ya, untuk apa baik. gitu. Itu maksud saya. Ya. Jadi kalau penerima bilang, oh saya ini nanti mau untuk kongres, ya kan? Bapak kan hanya dengar aja kan begitu. Oh ini saya mau buat musola kan begitu, bisa aja kan dia bilang begitu. Nah pada waktu itu dia bilang apa? Untuk apa uangnya? Munadi. Ya waktu itu untuk hajatan Baik. di Bandung Kongres. Ada dia sebut terdakwa, dikaitkan dengan terdakwa uang itu. Pada waktu itu keterangannya Pak jujur ya. Iya betul. Ya Bapak juga sumpah ini. Ada Ya, dia betul. sebut-sebut nama Pak Anas waktu bertemu Bapak mengambil ataupun menerima uang. Tidak. Tidak ada ya. Ada. Baik. Selanjutnya saya tanyakan. Saya meminta kepada pengunjung jangan bersyukur, biarlah persidangan ini mencari fakta-fakta. Silakan dilanjutkan. Mohon maaf, dilanjutkan izin Bapak Ketua. Selanjutnya pertanyaan kepada manajer keuangan Pak ya. Sama pertanyaannya seperti ke Ibu Heni dan juga ke Pak Arif. Selama ini yang mengajukan permohonan untuk kasbon sementara itu bisa dari Pak Arif dan Pak Bagus begitu ya. Betul. Selain dari dua orang ini ada juga Pak yang lain bisa ajukan. Ya ada, Pak. Oh ada. Ya karena kan tergantung keperluannya. Baik.
ada juga yang keperluan untuk keperluan proyek yang sudah operasional atau keperluan untuk pemasaran. Tapi kalau kaitannya sama pemasaran, biasanya yang ambil adalah manajer pemasaran, CS, dan kepala divisi. Baik. Saya kembali ke soal SPI ini Pak, apa Satuan Pengawas Internal ya Pak? Ya. Siapa ketua atau kepalanya Satuan Pengawas Internal itu? Saat itu Pak Sony, Pak Sony ya. tingkat pusat. Kenapa dibentuk SPI Pak? Bisa dijelaskan? Itu adalah SPI itu kan Satuan Pengawas Daerah Pak ya. Sekretariat, ya. Artinya itu adalah yang saya tahu bahwa itu adalah ketentuan di perusahaan BUMN ada SPI-nya. Baik. Itu aja saya tahu. Itu ada peraturan Menteri BUMN berarti ya Pak? Saya nggak pernah baca, tapi itu sudah ada sebelumnya. Tetapi praktik memberikan fee lalu praktik untuk entertain itu SPI tahu nggak Pak? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu, Nah ya. itu saya tanya tadi makanya. Tahu nggak SPI ini dengan praktik yang Bapak lakukan? Tidak Tidak tahu Pak ya? Nggak tahu. Berarti tidak tahu ya? Nggak tahu Baik. karena itu semua adalah kebijakan di divisi operasional. Ya, baik. Maka kalau tidak tahu, saya balik lagi pertanyaan saya yang terkait tadi loh Pak, dihapuskan gitu. Ini keterangan dari Pak M. Arif, ya, Arif tadi, saksi Arif. Ada uang yang untuk ke Sofi ini Pak, ya, itu ditutup. Jadi hilang tulisan keperluannya. Karena katanya bondnya mau diaudit. Gitu loh. Bapak tahu soal penutupan ini? Saya tidak tahu itu Pak. Oh tidak tahu Iya. ya. Jadi hanya keterangan dari Pak Arif aja ya. Iya. Mohon izin Ibu Yeni ini tahu ini soal penutupan ini? Waktu itu yang untuk Pak Jaria di atas persetujuan Pak Bagus. Oh, yang nutup ini. Ya. Yang ditutup apa sih tulisannya? Ya. Mohon Pak Jaria bisa. Ya. Waktu itu kan mau ada pemeriksaan SPI Pak Ya. Terus kemudian ada beberapa paspor yang Ya. memang nggak bisa dipertanggungjawabkan itu, dan itu paspor itu pun kemudian diminta sama SPI, voucher itu Pak ya. Terus kemudian saya ke Pak Agus, Pak SPI minta ini dilaporkan. Oh ya udah, kalau dilaporkan nggak apa-apa, tapi kasih kopinya. Oh. Kasih kopinya, tapi peruntukan dan keperluannya, Ya. ya, dan itu ditutup. Oh. Yang ditutup itu Yang apa? ditutup itu adalah nominal, Ah. ya kan di situ ada 150 juta misalnya gitu ya. Terus di bawahnya kan nominal Ya. rumahnya. Lalu di sini kan 500 juta ini Pak. Ya, Kita bicarakan sekarang 500 juta. 500 juta. Ya. Yang ditutup di bawah 500, di bawah angka 500 itu adalah nominal. Artinya nominal itu adalah tulisan rupiahnya dalam Latin. Ya. Terus yang bawahnya adalah peruntukannya. Ya. Kenapa peruntukannya dihapus? Itu pertanyaan saya. Sementara kan ada 3 ini Pak. Ya. Yang pertama, ya, itu disebutkan proyek Grand Design, proyek gedung DPR, Ya. ya kan? Namun katanya dibatalkan. Berarti kan ini tidak dihapus, tidak ditutup. Saya tidak tahu pengeluaran bersementara tanggal sebesar 500 ini yang diterima oleh, ini yang diminta oleh Pak Teguh Bagus, kan begitu, yang 3 di bawah Pak Arif, ya kan? Nah ini juga tidak ditutup, kan begitu. Lah kok yang di Bio Farma ini yang kebetulan diberikan kepada Sofi itu tuh kenapa? Mungkin dari tanggalnya kali Pak. Oh tanggalnya ini Iya, bisa. enggak tanggalnya. Ah. Kalau yang ditutup itu Ah. adalah yang SPI minta. Nah yang nggak ditutup itu setelah SPI minta. Jadi yang ditutup itu yang dilaporkan. Oh. Jadi Setelah dilaporkan timbul paspor yang nggak ditutup itu. ya berarti kalau SPI minta, ya kan, tanggalnya misalnya kebetulan ini diganti, ya kan begitu maksud Bapak. Enggak, gitu. Ah coba gimana coba? SPI itu kan periksa, Ah. ya, Pak ya, periksa periodik kan Pak. Periodik sampai dengan tanggal misalkan saya lupa tanggalnya ya. Misalkan sampai dengan tanggal sekarang. Nah, paspor yang dari tanggal sekarang ke belakang itu dilaporkan. Dan itulah yang ditutup. Ya. Terus
Jadi ini kan nggak dikasihkan yang kasbon yang untuk besok atau besok lusa kan nggak masuk. Baik, saya terima penjelasannya ya. Yang meminta itu tuh diganti itu siapa? Bagus. Pak Bagus gitu loh maksud saya. Nah, terkait dengan pernyataan Bapak itu benar ya Pak. Jadi untuk yang PSL ini Bu ya, jadi yang si Bu tahu dan manajer keuangan tahu ya, ini untuk PSL Hambalang ini, inilah Pak Bagus lah kuncinya begitu kan? Disuruh nutup, disuruh apa kasih, disuruh ini itu semua muaranya kan Pak Bagus kalau dengar keterangan Bapak Ibu ini. Ya benar ya. Semua saksi benar ya. Saya minta ketegasannya. Jadi Pak Bagus ya. Baik. Cukup. Bapak Tuhan. Baik, masih ada yang lain? Silakan kalau masih. Tes. Izin melihat. Ya. Tadi pihak kami masih banyak pertanyaan yang hendak kami ajukan untuk saksi hari ini. Tapi mengingat waktu, apakah tidak sebaiknya rehat untuk sholat zuhur? Atau lanjut langsung? Masih bisa sholat zuhur. Silakan dulu untuk dilanjut. Ya. Terima kasih yang mulia. Untuk saksi Pak Arif ya, Bu Hedi, Pak Yaria dan Pak Sutrisno ya. Ini pertanyaan penting karena banyak sekali tuduhan yang dialamatkan atau diarahkan kepada klien kami terkait proyek Hambalang ini. Kami mohon penjelasan yang sejujur-jujurnya dari saudara. Pertama, terkait harian. Ada tuduhan bahwa itu adalah uang dari adikarya. Pertanyaannya adalah, apakah pada periode 2009 sekitar bulan Agustus September PT Adikarya atau divisi Adikarya tempat Bapak bekerja ada memberikan uang sebesar 750 juta kepada saudara terdakwa? Coba dijawab dari mulai Pak Arif. Saya selaku manajer pemasaran ketika itu tidak ditugaskan untuk pengeluaran uang yang dimaksud. Tidak ditugaskan, tidak tahu atau tidak ada gitu ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Sekarang ke saksi Ibu Heni sebagai kasir. Ada tidak? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Di catatan saudara ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tegas. Benar. Setelah itu Pak saksi berikutnya, Pak Yudhya. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu atau tidak ada? Di catatan saudara? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian Pak Sutrisno. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tegas. Terima kasih. Kemudian yang kedua, terkait Kongres di Bandung, ada tuduhan bahwa klien kami menerima dana 100 miliar dari Adikarya Adi Satu. Pertanyaannya serupa. Pada periode sekitar Maret atau Mei, ada tidak pengeluaran sebesar 100 miliar dari tempat saudara kepada saudara Anas Sumarno? Saudara saksi Arif jelaskan. Saya tidak mengetahui, Pak. Tidak mengetahui, tidak ada yang jelas. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena saya tidak diminta membuat untuk mengeluarkan dan Tidak dibuat. Oke, sekarang Ibu Heni, saksi, kasir. Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tegas, berani sumpah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Kemudian saksi berikutnya tidak ada, Pak. tidak ada. Kemudian saksi Pak Trisno Tidak ada, Pak. tidak ada. Tidak ada. Terima kasih atas kesediaan saudara saksi menjelaskan sejujur-jujurnya atas sangkaan yang menjadi beban berat selama 3 tahun terhadap klien kami. Hapus buat saudara semuanya. Kemudian izin majelis kami lanjutkan kepada Pak Arif. Sesuai dengan tupoksi saudara, ini penting sekali karena kami pengen mengetahui sebenarnya riwayat PT Adikarya mendapat Hambalang itu bagaimana, karena itu terkait juga banyak tuduhan pada klien kami selaku manajer marketing. Apakah saudara pernah bertemu dengan Menpora saudara Andi Malarangeng? Pernah bertemu dengan Pak Teguh Bagus di rumah Andi sebelum dilantik menjadi Menteri Olahraga. Sebelum dilantik menjadi Menteri Olahraga, apa yang saudara bicarakan dengan Pak Andi Malarangeng?
waktu itu Pak Teguh Bagus diajak Kepala Dinas PU Semarang, kemudian Pak Bagus mengajak saya agar kami jam 7 jangan kemana-mana, ikut saya. Kemudian kita ketemu karena silaturahmi awal itu beliau sudah dinyatakan sebagai sudah diundangkan atau disampaikan melalui sekretariat bahwa beliau calon menteri olahraga. Sebelum lantikan, kemudian saya dan Pak Tamsil Teguh Bagus Pak Andi. Nah, pada waktu itu karena kita sedang mengurus beberapa kegiatan, salah satunya proyek Hambalang, kita kan kita punya pengalaman membangun gedung olahraga stadion di Surabaya, di Bandung, maupun di tempat lain. Ya, kita selaku kontraktor juga selalu menyampaikan bahwa kami punya kompetensi untuk pekerjaan-pekerjaan di stadion olahraga. Atas yang saudara sampaikan, apa respon dari Pak Andi Malarang yang waktu itu? Ya, waktu itu karena ketemu pertama, setelah beliau menyampaikan mengenai rencana membuat semacam pusdiklat yang lebih tinggi di atas Ragunan. Oh, beliau merencanakan akan ada gagasan selaku Oke. menteri yang baru bahwa untuk meningkatkan atlet, karena waktu itu habis kalau nggak salah SEA Games ya, dari Vietnam kita agak kurang turun, bahwa karena di kementerian kita sudah rencana itu sudah ada sebelumnya, kemudian Pak Menteri untuk meningkatkan prestasi atlet di Indonesia, kurang lebih ada sekitar 3 lokasi di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur untuk pemusatan peningkatan prestasi atlet. Setelah pertemuan tersebut, apa tindak lanjut yang saudara lakukan? Waktu itu setelah ketemu itu, saya diminta Pak Bagus untuk terus tetap merapat ke kementerian dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk dapat membuat komitmen Pak Deddy Rusdinar bahwa kita juga untuk diminta terus mengawal itu proyek itu. Minta mengawal ya? Ya, diminta memonitor informasi yang berkembang untuk proyek itu. Terkait dengan itu, kami mau meng-cross dan minta keterangan saudara terkait board yang tadi sudah di depan ditanyakan baik oleh rekan CPU atau kepada majelis, tapi kami ingin mendalami. Pertama, selain sudah tadi menjelaskan mengeluarkan uang 1 miliar kira-kira pada 2009 ke Kemenpora. Iya, benar. Setelah itu ada tidak uang yang saudara serahkan kepada pihak Kemenpora terkait pengurusan proyek Hambalang? Iya, ada di BAP saya ada. Ada di BAP. Ya. Izin saya bacakan dan Ya. saudara beri apa penjelasan. Dalam BAP saudara tertanggal 3 bulan Maret 2014 pada halaman 85 saudara menjelaskan tanggal 6 April 2010 apakah saudara benar mengambil dan menyerahkan dana sebanyak 500 juta untuk Kemenpora? Betul, sesuai dengan. Nah, Kemenpora yang saudara maksud siapa? Waktu itu ada namanya Andi Rusman sama Pak Aldin Renata. Peruntukannya untuk apa?
Karena beliau pernah membantu pengurusan proyek Hambalang, pengurusan tanah, maksudnya tanah lokasi proyek. tanah lokasi proyek. Pengurusan seperti apa, saya tidak tahu persis karena itu keterangan yang disampaikan ke saya hanya pengurusan tanah saja. Dan itu disampaikan ke Pak Asesmen, kemudian diminta ke kami Adhikara untuk mengganti. Oke. Kenapa PT Adhikara mau mengeluarkan biaya itu? Karena ada keinginan kita untuk memulai proyek itu, Pak. Oke, sekarang kita cepat aja mainnya ya. Tanggal 16 April 2010, saudara benar ada ngambil 500 juta diserahkan ke Paul Lewan? Iya. Untuk apa bang itu? Saya tidak tahu. Sesuai di keterangan di BAP itu, di BON itu kan ada keterangan. Ya. Ke- Proses proyek lelang. Untuk Iya. lelang. Sehingga saya untuk kepentingan proses lelang. Ya. Proses lelang itu bisa diterjemahkan. Kenapa? Harus ada pengeluaran untuk proses lelang. Kalau keterangan yang disampaikan ke saya waktu itu ada kepentingan lembaga untuk yang anggarannya belum muncul, anggarannya belum ada, dia minta dihalangin dulu gitu. Iya, maksudnya apakah itu mau diberikan kepada panitia lelangnya, PPK-nya, penyiapan dokumen-dokumen lelangnya atau apa gitu? Saya tidak tahu persis ke dalamnya Pak, karena mereka hanya cuma menyampaikan Pak Pol ke saya bahwa ada permintaan 500 juta untuk kepentingan proses lelang. Ya saya tulis apa adanya seperti itu. Oke, kemudian ini yang saya pilih yang besar-besar aja ya. Tanggal 18 Mei 2010, benar saudara ngambil 1 miliar 1.700.000.000 juta. Iya. Nah, uang itu sudah diserahkan kepada siapa? Waktu itu staf saya menyerahkan ke pihak Pak Sesmenpora untuk kepentingan bulat kalau tidak salah sesuai BAP. Oke. Kemudian terkait dengan masalah pengurusan izin prinsip, apakah saudara juga pernah memberikan dana kepada pihak Kemenpora terkait Hambalang? Iya, pernah ada permintaan disampaikan ke kami, kemudian kita mengajukan ke Pak Bagus bahwa ada permintaan untuk pelancaran proyek itu Pak, sehingga kita penuhi. Oke, ringkasnya saudara membenarkan apa yang ada dalam BAP ini ya, Iya, terkait betul. pemberian ya. Betul. Oke, sekarang kedua, apakah saudara juga pernah memberikan sejumlah dana kepada anggota DPR terkait proyek Hambalang ini? Belum pernah. Belum pernah? Belum. Inisial O dalam BON itu siapa namanya? Itu Pak Oli Dono kami. Jadi pada saat itu Pak Bagus menyampaikan kami untuk pinjam ke Pak Oli untuk keperluan proyek lain, sehingga waktu itu dikembalikan. Itu tertulis gitu Pak. Jadi kemudian waktu itu ada temannya Pak Oli, pengusaha Motorola, yang menyampaikan pinjamannya itu ke kami. Dari keterangan tadi ya, apakah pemberian ini juga ada perintah dari terdakwa ini kan? Ke Kemenpora, ke lain-lain itu ada nggak perintah terdakwa? Saya tidak berhubungan dengan beliau. Tidak berhubungan, tidak ada perintah. Berhubungan. Dia tidak berhubungan, tidak ada perintah. Oke. Sekarang terkait masalah pengambilan proses lelangnya ya. Yang memutuskan bahwa Adhikarya akan ikut dalam lelang proyek Hambalang ini siapa? Di kami setiap pengambilan pekerjaan proyek itu kalau di kami kepala divisi, kalau di daerah kepala cabang yang berwenang untuk pengambilan dua proyek ini untuk ditindaklanjuti untuk dimenangkan, diambil atau tidak. Jadi di kami setelah ada informasi kita sampaikan ke bos, diambil ambil proyeknya. Kemudian setelah kita berhitung, kalau di proyek swasta dikonfirmasi lagi oleh manajer SMT
Pak ini diambil atau tidak lagi itu kalau swasta. Jadi Pak Tubagus yang memutuskan. Iya betul Pak. Oke. Yang mengambil berkas itu kan diumumkan proses lelang. Iya betul. Yang mengambil dokumen lelang siapa pertama kali? Manajer pemasaran. Oke, yang ikuti proses pendaftaran siapa? Manajer pemasaran dengan staf pemasaran, staf prakualifikasi. Iya, dengan staf saya bagian prakualifikasi. Yang ikut advising siapa? Dari bagian estimating dan calon project manager yang bersangkutan. Oke. Kemudian untuk yang menyiapkan dokumen penawaran siapa? Yang menyiapkan manajer estimating Seratium dari Wijaya Karya juga. Ada. Ada berapa dokumen penawaran waktu itu? Maksudnya Dokumen penawaran yang diajukan kepada panitia dari pihak KSO Adikarya, Wika itu ada berapa? saya tidak ingat, sekitar rangkap 3 atau 5 saya tidak ingat. Bukan rangkapnya. Ada berapa jenis dokumen? Ada berapa penawaran? Pertama kita penawaran prakualifikasi, setelah lolos diseleksi, kemudian kita disampaikan bahwa kita memenuhi standar kualifikasi, kita diminta untuk lelang biaya. Jadi setelah itu dua kali kita 2 step. Ya, oke. Untuk penawaran harga terkait proyek Hambalang itu ada berapa dokumen harganya? Ada 1 atau 2? Biasanya asli sama kopi. Bukan. Ada berapa dokumen penawaran? Saudara tahu tidak bahwa itu ada yang satu nilainya 1 triliun berapa, yang satu nilainya 200 miliar berapa? Oh, itu dalam satu dokumen. Dalam satu dokumen. Ya, tapi yang nyusun nanti manajer estimasi. Ya, pertanyaannya kami ini adalah sesuai dengan tupoksi saudara. Kenapa harus ada 2 harga dalam satu penawaran untuk satu proyek? Waktu itu keterangan disampaikan dari pimpinan proyek, pejabat pembuat komitmen bahwa lelang di waktu itu mata anggaran sudah 262 miliar, sedang mata anggaran yang diajukan untuk multi-years-nya 1,2 triliun, sehingga pada saat unleashing disampaikan bahwa